الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. المؤمن يصدره الثناء على الله أن يكون لنفسه شكيرا وتسجله حقوق الله أن يكون لحظوظه ذكيرا. Orang mukmin itu membimbangkan akan dia oleh memuji atas Allah Ta'ala daripada bahwa adalah bagi dirinya itu syukur, dan membimbangkan akan dia oleh hak Allah Ta'ala daripada bahwa adalah untuk baginya dirinya itu mengingat. Dahulu kita diberitahukan bahwasanya orang yang apabila orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbukanya futuhat atau dibukakan oleh Allah Ta'ala kema'rifahan terhadap seseorang, maka hilanglah daripada sifat-sifatnya karena menyaksikan akan sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan orang untuk menuju kepada terbukanya hakikat itu adalah melalui jalan tariqah atau jar kita itu suluk namanya. Suluk. Orang yang dalam keadaan suluk itu senantiasa orang tersebut mengabdikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dalam artian senantiasa siang dan malam orang itu memuji akan Allah Ta'ala. Entah itu memujinya bentuknya ucapan seperti Alhamdulillah, Subhanallah, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun bentuknya tidak berupa zikir, yaitu bentuk berupa ketaatan zahiriyah, yaitu seperti dia itu musahadahnya yang kuat, bertafakurnya yang kuat, dan seterusnya. Walhasil orang untuk menapaki, menjalani jalan wasil kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui perjalanan-perjalanan panjang dalam musyahadah dan riyadhahnya, sehingga dia itu melihat dan menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nah, orang yang seperti ini jasidin al-mu'minu yusgilu sana'u Allah. Orang ini adalah orang yang sibuk memuji atas Allah Ta'ala ayyakuna li nafsi sakiran. Jadi dia sibuk dengan Allah Ta'ala sehingga melupakan akan dirinya. Jadi memang kalau orang itu memang sudah mabuk, bahasa kita adalah mabuk dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kepingin cintanya disambut oleh Allah Ta'ala, orang ini sibuk dengan memuji akan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kita itu kada bisa artinya sampai atau kita itu wasil kepada Allah Ta'ala kecuali dengan membesarkan, mengagungkan sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam diri kita. Yang artinya apabila kita mengagungkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita menghilangkan akan sifat-sifat kita. Artinya jangan sampai ada kita ini timbul sifat akuan terhadap diri kita. Dalam artian kita memandang semua perbuatan ini nyata mutlak itu adalah perbuatan Allah Ta'ala atau mazhar daripada kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita ketahui tentang i'tikad
kata beliau, bahwasanya apa yang berlaku di alam semuanya ini perbuatan Tuhan, sama ada ikhtiar bagi kita ataupun ittiror. Artinya yang diusahakan dan tidak diusahakan, sabarataan itu kita yakini bahwasanya itu timbul daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang hendak sampai wasil ini, itu hendaklah mengiktikatakan seperti itu. Sabarataan perbuatan ini timbul daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kuat kita itu musahadatul af'al, kuat musahadah af'al kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rancak sudah ulun menjelaskan inilah, tapi kita ini kadang ujar guru ulun itu lancar kaji karena diulang, ujar guru ulun. Lancar kaji karena diulang. Karena kita ini bukan orang yang beristilah seperti santri. Nah, mengamalkan itu harus belajar diamalkan. Kadang kita ini imbah bulik ini kita ke toko kada ingat lagi lah. Itu mulai kita ini hari ini kada ingat lagi. Itu sewajarnya dah. Munnya santri itu habis dia ini nah, habis belajar ni ya jurang tu jar ulun mana saup bulik. Habis belajar tasawuf ni tunduk kisah berzikir, kisah musahadah. Waktu habis belajar ni maksudnya tu rasam lihat. Habis belajar ni lah pinang dirasam di kamar tu nah. Kawan-kawannya nak rasam kayak musahadah aja gawian. Tapi esok berubah pulang juga. Jadi model kayak itu. Jadi belajar tasawuf ni kadang-kadang punya apa namanya? Kita itulah mengamalkan itu ujar guru misalnya amun betasawuf ni artinya harus banyak musahadah, jangan tapi terlalu banyak makan. Tapi nak kulir makan tu. Padahal iwak nyaman benar. Hendak benar makan. Akhirnya kita makan juga bang. Tapi itu bang belajar latihan dulu. Artinya jirang tu pepanas tahi ayam dulu. Kadang sebenarnya tu. Nah, tapi perjalanan itu memang panjang lah. Perjalanan kita ini untuk mendapatkan rasa jauh itu panjang perjalanannya. Terus terang itu panjang. Bukan habis belajar ini kita dapat kemarifan itu kada pian. Kada seperti itu. Jadi panjang perjalanannya. Nah, jadi ulun panjang itu perjalanannya penuh dengan kita ini beramaliyah tadi kuat. Jadi kalau kita tuh di makamnya adalah makam salik. Ya maaflah, makam salik itu makam orang yang hendak mendapatkan mahabbah kepada Allah Ta'ala, kecintaan kepada Allah Ta'ala supaya cinta lawan kita itu, memang kita itu banyak berwiritan, siang dan malam harus banyak wiritan, siang dan malam banyak mujahadah, muraqabah, musyahadah. Makanya semalam itu syaratnya kita itu mendapatkan wasil kepada Allah Ta'ala itu diantaranya adalah banyak kita itu banyak parut kita itu kosong, dalam artian banyak lapar bahasanya itu. Yang kedua banyak kada guring, artinya banyak kada guring berjaga malam kita ini, banyak jaga malam. Yang ketiga berujlah, berjauh daripada orang, supaya apa? Jangan terganggu kita itu dalam beribadah itu, dalam beribadah. Jadi beribadah itu kada bisa terganggu dengan sebab apa tadi? Dengan sebab kita berujlah tadi itu. Nah itu. Soalnya kalau kita kada berujlah, kada berjauh dari orang, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu menjadi pikiran kita. Itu mengganggu kita di dalam hati kita. Itulah maksudnya kita ini berujlah itu, berjauh daripada orang. Memang orang itu dalam menjalani itulah, dalam menjalani salik ini ada yang berujlah zahir, ada yang berujlah batin. Ada namanya berkhalwat zahir, ada namanya berkhalwat batin. Berkhalwat zahir itu ialah inya bersunyi, yaitu berujlah. Itu zahir namanya secara zahirnya. Tetapi kalau berkhalwat batin, itu batinnya tetap ingat. Khalwat itu kalau bahasa Arab namanya bersunyi. Jadi kalau hati kita itu sunyi, artinya kada masuk selain daripada Allah Ta'ala, itu namanya khalwat namanya. Walaupun jasad kita ini dengan orang lain, hati kita ini ingat terus dengan Allah Ta'ala, itu namanya khalwat batin namanya. Berkhalwat batin. Dan hati kita dalam keadaan selalu musyahadah, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya kita itu berkhalwat batin. Hati kita senantiasa tawajuh kepada Allah Ta'ala, itu namanya khalwat batin. Merasakan apa tadi? Merasakan seluruh yang ada di alam ini termasuk dirinya ini adalah dia memandang dengan batinnya,
itu sebertaan ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kalau beramaliyah dalam menapaki ini, mensuhudkan itu harus senantiasa kita itu mensuhudkan, meyakinkan, merasakan bahwasanya setiap apapun yang berlaku ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam hati kita lah. Jadi di dalam hati kita kayak itu sebertaan. Jangan sampai lepas. Telah kita ketahui tentang etikat bahwasanya apa yang berlaku di dalam ini semuanya perbuatan Tuhan, sama ada ikhtiar bagi kita ataupun ittirar. Maka dalam amaliyah kita tiap-tiap hari ada yang diperintahkan supaya kita itu menilik usaha saja, jangan menilik perbuatan Tuhan. Seperti terjatuh kepada maksiat, maka tiliklah usaha supaya kita itu mengaku kesalahan dan segera bertaubat. Jadi kita itu misalnya menilik seberatan perbuatan ini perbuatan Allah Ta'ala. Amun perbuatan itu maksiat, pangguru je. Itu perbuatan Allah Ta'ala juga lah. Nah Allah Ta'ala kadang menyuruh kita itu berbuat maksiat. Allah Ta'ala kadang menyuruh kita itu berbuat maksiat. Jadi seberatan. Kenapa? Habis. Ulangilah. Kalau kita memusahadakan tauhidul afal, jangan kita itu memandang perbuatan yang kada bagus itu adalah perbuatan yang timbul daripada Allah Ta'ala. Jangan kayak itu. Tapi tilik daripada diri kita bahwasanya perbuatan itu adalah kesalahan kita. Jadi kita itu segera bertaubat, disuruh segera bertaubat. Ini kesalahanku. Seperti itu. Tetapi kalau perbuatan itu berbentuk perbuatan taat, kita jangan memandang diri kita yang berbuat taat. Apa yang kita pandang? Bahwasanya kita kau berbuat taat itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya jangan sampai timbul di dalam hati kita ini perasaan ujub, riya. Jangan ada seperti itu. Nah, jadi kalau kita itu memandang, hendaklah kita pandang bahwasanya bila perbuatan taat adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Bila perbuatan itu perbuatan yang kada baik, kita akui bahwasanya itu perbuatan itu semata-mata kita yang melakukannya. Kita yang harus bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebab kita tadi yang melakukannya yang seperti itu. Jadi jangan memandang sebertaan itu seperti itu. Walaupun pada hakikatnya kita itu sama. Sebertaan perbuatan itu terbit daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu tentu ada rahasia yang disimpan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Seperti itu. Orang misalnya lah berjudi. Orang ini kaya berjudi. Itu kalau kita pada hakikatnya memandang itu perbuatan Allah Ta'ala, di dalam rahasianya kemungkinan harta orang itu ada yang haram. Sehingga Allah Ta'ala ingin menghabiskan harta itu untuk dia kembali kepada Allah Ta'ala atau membersihkan harta itu dengan sebab dia tadi berjudi tadi. Jadi ada rahasianya. Mungkin orang itu membuat kesalahan, dengan kesalahan itu dia benar-benar nanti bertaubat kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi macam-macam rahasia yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita tidak tahu. Jadi walhasil bahwasanya kita ini kalau menjalani jalan suluk ini, hendaklah kita itu mentauhidkan afal itu kuat. Artinya benar-benar hati kita ini kada lepas daripada meyakini bahwasanya seluruh perbuatan atau yang ada di alam ini adalah itu majhar daripada kenyataan afalnya Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi kadang mudah kita itu musyahadah itulah kadang mudah. Memang kadang mudah kalau orang menjalani untuk mendapatkan itu kemakrifan itu tidak mudah. Apalagi dalam keadaan ini misalnya dalam keadaan salik ini itu susah. Kita itu banyak rintangannya, banyak halangannya sehingga kita itu artinya harus sabar dan tawakal dalam menjalani itu, dalam menjalani orang yang salik tadi.
Makanya ujar ulun rancak mengadakan bahwasanya kalau kita dalam keadaan salik ini menjalani untuk wasil kepada Allah Ta'ala ini, yang paling bagus adalah melalui guru kita. Jangan sampai kada berguru. Nah, karena orang yang salik inilah, orang yang muridin ini, orang itu banyak nanti diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala waktu menjalani ini. Dan keistimewaan itu adalah ujian bagi kita yang menjalaninya. Misalnya doa pian selalu diijabah oleh Allah Ta'ala. Apa yang pian geritikakan di dalam hati itu biasanya tercapai, terkabul. Orang misalnya tunduk dengan kita, itu salah satunya. Pejabatkah, apakah suka dengan kita, itu di waktu kita menjalani salik ini. Dan itu adalah hal keadaan kita, adalah ujian kita ketika kita itu menjalani sebelum wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana tahunya kita itu wasil kepada Allah Ta'ala? Apabila yang lain-lainnya ini nanti meninggalkannya. Misalnya orang kada datang lagi, doa kita kada mustajab lagi. Misalnya lah, orang kada datang lagi, orang banyak mencaci kita sudah. Tetapi hati pian tetap je dengan Allah Ta'ala. Nah, itu menunjukkan pian itu sudah masuk la khaufun alaihim walahum yahjanun. Artinya pian itu sudah istiqamah hati pian itu dengan Allah Ta'ala. Diuji dengan kenikmatan pian sanggup, diuji dengan kesedihan berupa bala pada zahirnya, pian pun sanggup. Arti sanggup itu tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahan, maka pian itu berarti sudah wasil. Apabila pian kada merasa dihormati orang kada bapak, kada dihormati orang kada bapak, dimuliakan orang kada bapak, berdoa kada kabul kada bapak juga, itu kada jadi masalah bagi pian. Berarti pian menunjukkan pian itu wasil. Aku je minta banyak lawan guru itu kada ada hasil lalu sidin, kada mustajab. Memang seperti itu. Sidin beri banyak kada mustajab, memang seperti itu. Seperti itu. Jadi sidin itu seandainya sidin itu berdoa lah, orang sudah ma'rifat nih berdoa. Orang itu kada kabul sidin berdoa, sidin itu makin suka. Kita nang dimintakan doa ini aja yang kada suka. Kita nang meminta doa wan sidin yang kada suka. Kalau sidin suka aja. Kenapa? Karena sidin sudah nampak jiwa kepakiran sidin itu. Sidin itu jiwa sidin fakir itu nampak namanya. Makanya orang itu ada yang berdoa sekian puluh tahun kada diijabah Allah Ta'ala, sukanya. Kenapa? Makin nampak kepakirannya. Ada juga orang itu suka dihina orang. Lihatnya orang menjalani salik nih lah. Ada yang suka orang itu berjalan ya, dihina-hina orang. Suka orang itu. Kenapa? Dia itu susah untuk menghinakan dirinya di sisi Allah Ta'ala. Manakala dihinakan orang, ini tuh makin suka. Kenapa? Untungnya nih, bahwasanya kada sempat menghinakan diri sudah dihinakan orang. Kenapa? Karenanya memandang orang yang menghina itu bukan orang itu yang menghina, tetapi itu adalah mazhar kenyataan Allah Ta'ala yang menghinanya. Sama kita nih kan memuji orang. Kita puji orang itu. Kita yang dipuji ini jangan memandang orang memuji kita itu, tetapi pujian itu datang daripada Allah Ta'ala, seperti itu. Itu namanya kita mentauhidkan apal namanya. Nah, makanya orang yang dalam perjalanan ini macam-macam perjalanannya lah. Ada orang itu yang diperintahkan gurunya untuk berkhalwat, ada yang diperintahkan untuk berjalan, ada. Orang itu diperintahkan, tergantung guru mursidnya. Tetapi keduanya itu sama, di hatinya itu adalah tawajuhnya kepada Allah Ta'ala. Ingat dengan Allah Ta'ala, ingat kebesaran apalnya, sifatnya terus di waktu berjalannya itu. Maka kita kada heran lah melihat orang itu ada yang pindah berjalan ke masjid-masjid. Ditanya aja, pian ini lagi suluk kah? Iya aja, lagi suluknya. Kalau pian tahu, nah di sini ada, kalau lihat ada orang yang seperti itu, cuma sudah hilang sama orangnya. Nah itulah, ada orang yang suluk seperti itu. Ulun lihat suluk namanya, suluk luar namanya, itu suluk lagi berjalannya. Ada orang yang seperti itu. Dia kada peduli makan, kada pedulinya. Ini asik dengan dirinya aja. Asik. Ibarat orang itulah, kalau orang itu kasmaran dengan Allah Ta'ala, kasmaran dengan perempuan itu, berjalan tanpa tahu. Nah yang penting tujuannya ini dengan perempuan itu, berjalan dianya.
Hatinya ini dengan itu aja, dengan perempuan itu, kada tahu siang, kada tahu malam, kada tahu sedih, kada tahu hujan. Bahasanya seperti itu. Nah, orang yang suluk itu seperti itu, orang suluk yang luar tadi, berjalan terusnya, kada peduli akan dirinya, kada ingat lagi akan dirinya tadi, lupa sudah. Karena tujuannya dengan Allah Ta'ala, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ya Allah, pianlah yang ulun tuju, dan rida engkau lah ulun nang kehendaki. Jadi kaitunya jalan. Nah, sama dengan orang yang berhalwat tadi. Orang berhalwat tu kayak itu juga. Kadang kada peduli dirinya, makan, minum kada peduli. Kenapa? Apabila sudah asik tu pian kada ingat lagi makan, minum. Pian tu bila asik kada ingat lagi makan, minum. Dan kada ada lapar. Kalau bang pian lapar, pengajian ni baksa minum kita nak ingat ulun minum. Pian tu lagi asik, ya lah, kada usah nang kisah itu. Pian asik berjualan ini bisa kada ingat makan. Bukan ini bukan toko kalau pian ini. Bila ramiannya tu nak asik, kada ingat lagi makan, minum, kada ingat lagi. Di rumahnya makan lagi, rami lagi aja, tanggung ya. Nah, kayak itulah orang itu kalau orang berkhalwat itulah ulun padahkan. Orang yang berujlah di kamar itu bukan berarti kesunyian kadanya. Orang yang berujlah berkhalwat di dalam kamar itu kada kesunyian. Ulun ni pernah menemui juga, ulun bertanya, pian tu seharian 2 hari berapa tahun di dalam kamar tu? Apa nang pian ulah bahasa ulun menakoni sidin? Karena keluarga lah ulun takoni. Apa aja sidin? Aku rami aja sidin di kamar. Kenapa aja kita rami? Banyak orang datang di sidin. Orang tu banyak datang yang orang dahulu, guru-guru yang dahulu datang melajari sidin. Jadi rami sidin. Nah, begitu juga orang ini kalau berkhalwat itulah, manakala terbuka mata hatinya itu, segala sesuatu itu namanya dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dibukakan, kita itu masuk di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga apa yang kada bisa dilihat orang, kita bisa melihat. Apa yang orang tidak tahu, kita tahu. Kenapa? Karena basirah kita ini rami, dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, raminya basirah kita ini namanya terbuka sir kita. Terbuka sir kita itu, lalu dibukakan hakikat kita. Setiap kita melihat sesuatu, itu terbuka hakikatnya. Artinya dipadahkan oleh Allah Ta'ala, ini hakikatnya. Kalau kita melihat diri kita, kita melihat akan hakikat diri kita. Dibukakan rahasia daripada diri kita. Itu apabila kita sudah merasakan lezat dalam kepanaan tadi. Makanya kita itu dalam berkhalwat itu apabila sudah masuk di situ atau orang itu musyahadah dalam keadaan panah itu, dia memang melihat sesuatu dan mendengar sesuatu dan mengetahui akan sesuatu. Dalam artian melihatnya, mendengarnya itu dan mengetahuinya itu di bawah daripada ilmu dan sama dan basarnya Allah Ta'ala. Dalam artian dia tidak memiliki sifat-sifat basariah, tetapi sifat-sifat basariah ini dikuasai oleh Allah Ta'ala. Maksud dulu sifat basariah itu kalau pian kada paham, sifat kemanusiaan. Sifat seperti kita merasa aku nang melihat. Kayak kita ni kan kita nang merasa melihat, kayak ini nah kita merasa melihat. Tetapi kalau basariah kita ni kada kita akui penglihatan kita ni, kita kada melihat. Yang melihat takan itu Allah Ta'ala. Lalu penglihatan Allah Ta'ala atau sifat basar Allah Ta'ala itu nang melihat. Maka di dalam ilmu tauhid namanya itu, kalau Allah Ta'ala itu melihatnya itu nangka ini, nah dilihat Allah Ta'ala, nampak. Yang di dalamnya dilihat Allah Ta'ala juga. Yang tersembunyi di dalamnya ini dilihat Allah Ta'ala juga. Yang berwujud dilihat Allah Ta'ala juga. Yang tidak berwujud dilihat Allah Ta'ala juga. Jadi kalau kita itu mesra dengan penglihatan Allah Ta'ala, maka sesuatu yang tidak tampak pun bisa kita lihat. Kenapa? Karena basariah kita namanya penglihatan kita ini diambil oleh Allah Ta'ala atau ditakluki oleh Allah Ta'ala. Kayak apa kalau kita ini sebijian diambil oleh Allah Ta'ala? Kudrat kita, iradat kita, ilmu kita, hayat kita diambil oleh Allah Ta'ala, sehingga zahirlah pada diri kita ini sabarataan sifat dan af'al Allah Ta'ala. Maka untuk mendapatkan itu, kita ini harus memusahadahkan, meyakinakan, merasamakan, merasakan
bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini adalah nyata, itu adalah af'al daripada Allah Ta'ala. Lihati diri kita ini adalah majhar, kenyataan daripada af'al Allah Ta'ala. Kita lihati bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan daripada sifat Allah Ta'ala. Dalam artian kalau Allah Ta'ala kadang memperbuat dengan sifat-sifatnya, maka kadang mewujud diri kita ini, kadada diri kita ini. Jadi memusahadahkan diri kita, meyakinkan bahwasanya diri kita ini pada hakikatnya tidak ada, itu wajib kalau kita ini belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat. Supaya apa? Supaya kita benar-benar merasakan terbukanya itu yang punya apal tadi. Kita rasakan benar-benar yang punya apal itu hadir, terasa bagi kita, lezat kita merasakannya, atau nampak kebesaran dan kesempurnaan daripada yang punya apal tadi. Seperti itu. Masya Allah. Nah, jadi perjalanannya orang yang berkhalwat itu seperti itu. Di dalam dia berkhalwat musahadah, ya, tafakurnya. Tapi jangan kada berguru lah, jangan kada berguru. Memang kita itu kalau kita berwiritan ni lah, kita ni rancak kalau berwiritan. Kada usah berwiritan, kita ni rancak sembahyang berjamaah aja lah pian. Sembahyang berjamaah dan berwiritan. Itu ada nanti pian merasakan satu masa pian itu hendak soranganan. Hendak nyaman berwiritan, jangan diganggu. Ada. Kenapa? Karena setiap wiritan yang kita bawa itu, yang kita wiritakan itu, baik sembahyang berjamaah itu termasuk wiritan, atau berwiritan habis sembahyang ini termasuk wiritan. Itu nanti suatu saat karena wiritan itu akan menjadi nur di hati kita, menjadi nur. Kalau bahasanya dalam tasawuf menjadi mursyid kita kena. Lalu kita itu ada sewaktu-waktu aku ini hendak berdiam. Ada itu pasti biar ini jangan diganggu, aku ini antara maghrib isya ini kada jangan diganggu. Aku hendak berwiritan. Nah itu seperti itu. Ada juga orang itu nanti yang timbul hendak masuk ke kamar berkhalwat. Ada masanya orang itu. Sama aja kita itu bilanya sudah merasakan kelezatan daripada wiritan itu seperti itu. Kada bisa kita itu diganggu. Nah itu masuk, maksudnya kita itu masuk ke makam tajrid namanya. Makam tajrid namanya. Hati kita itu mulai dikosongkan oleh Allah Ta'ala daripada hal-hal yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala maksudnya menghendaki itu ada masa kita itu bersendiri dengan Allah Ta'ala itu. Nah itu ada masanya yang seperti itu, diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Mengaji ilmu tasawuf memang seperti itu. Tidak semudah sebenarnya kita itu membaca ini, kada semudah lah, kada semudah kita membaca ini, kada semudah itu. Banyak perjalanan kita itu, yang perjalanan itu luar biasa kita jalani. Jadi harus kita menjalaninya. Yang jelas kita menjalani itulah menutup akan pintu kemuliaan dulu. Kalau hendak wasil itu menutup pintu kemuliaan itu dalam artian jangan kita itu hendak dimuliakan orang. Menutup pintu kekayaan, jangan hendak kita itu tamak dengan dunia. Artinya biar dalam keadaan fakir. Hanya orang yang ini kadang-kadang susah orangnya hidupnya. Susahnya kada mau, susah dulu. Susah dulu. Menutup pintu kemuliaan, kada hendak dimuliakan orang. Kenapa? Bila dimuliakan orang kena timbulnya perasaannya hebat, tertutup pintu ma'rifahnya. Kalau dia pintu tamaknya timbul, pintu kekayaannya, kada pintu fakirnya hendak sugih, lalunya tamak, lalunya kada mau beribadah, kada mau juga wasil. Yang ketiga menutup pintu tidur. Pintu tidur. Jadi banyak dia itu berjaga malam, harus banyak berjaga malam. Karena setiap orang itu diangkat martabatnya di sisi Allah Ta'ala itu di malam hari. Baik itu nabi walaupun wali. Menjaga juga pengguru yang malam melihat bulan tapi nyolon dia. Itu lain menjaganya. Ini berjaga malam itu mujahadah, berdoa dengan Allah Ta'ala. Itu karena ada sir rahasia. Kalau di malam hari itu diantaranya adalah setiap orang-orang yang soleh diangkat menjadi kekasih-kekasihnya. Atau nabi-nabi itu diangkat semuanya adalah di malam hari. Tinggi martabatnya. Itulah. Yang ketiga, yang keempat yaitu menjauhi daripada farah, yaitu bersenang-senang, bergaul. Jadi itu dijauhi. Kenapa? Ya tadi bila bergaul itu kita terganggu akhirnya. Itu dengan berujlah. Di antaranya seperti itu. Kalau orang itu hendak mendapatkan benar-benar
sampai wasil kepada Allah Ta'ala. Itu syarat aja lah. Syarat itu kada menjamin dibukakannya Allah Ta'ala akan kema'rifahan tadi. Kada dibukakan, kada menjadi jaminan. Karena orang yang dikehendaki Allah Ta'ala terbukanya ma'rifah itu orang-orangnya. Tapi kita ikhtiar namanya. Dan jika pekerjaan yang kebaikan seperti amal sembahyang, maka hendaklah kita tilik bahwasanya terlaksananya amal itu adalah kehendak dan kuasa Tuhan yang berlaku atas dirinya, supaya barang yang merusak amal dapat terhindar seperti riya dan ujub. Nah, kita tak mau bermegah-megah dengan membanggakan kepunyaan orang lain. Maka tiap-tiap orang mukmin yang sempurna tiada memandang lagi usahanya, perbuatan Tuhanlah yang dipandangnya, sambil memuji dan pula ia mengerjakan amal ibadah itu semata-mata menunaikan hak ketuhanan dan selagi melakui hak kehambaannya. Jadi kalau kita ini beribadah, ujar sidin, jangan kita mengakui bahwasanya kita nang beribadah, tapi beribadah itu misalnya seperti sembahyang, berwiritan, beramaliyah, bersedekah dan lain-lain itu, bahwasanya itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala, supaya jangan ada ujub, supaya ada riya lawan diri kita yang bisa itu merusak amal kita, jarsidin. Jadi rasakan aja seberatan itu adalah kehendak Allah Ta'ala, seberatan itu anugerah Allah Ta'ala lawan kita, sehingga kita itu kada akan timbul di dalam hati tadi kita nang merasa beribadah tadi. Nah, bila sampai bisa seperti ini, luar biasa sudah. Artinya dalam setiap beribadah itu kita kada merasa kita nang melakukan ibadah, dalam artian kita memandang anugerah Allah Ta'ala. Kita sembahyang nih, bujur kita nang aku sembahyang maghrib 3 rakaat, itu bujur, tapi di ujungnya lihat lillahi ta'ala aja. Sabaratan ini milik Allah Ta'ala. Akuan kita tadi itu nah hilang. Memang kita secara jahirnya melakukan sembahyang itu kita usalli kayak apa guru aja supaya panah aja. Panah itu di situ aja kita memahaminya, panah itu hilangnya kada ada akuan. Usalli, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, sembahyang fardu maghrib salah sarakaatin 3 rakaat. Yalah, menghadap kiblat, mengikut imam. Bujur itu aku yang sembahyang. Tapi ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Seberatan itu miliknya Allah Ta'ala. Habis itu pian baca ini bahwasanya ulun ya Allah. Wajah tu ulun hadapkan wajah ulun. Zahir, batin ulun, hati ulun. Ini wajah tu wajhiya lillaji kepada pian. Allaji yang adalah pian. Fatar sama menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Yalah. Hanifan muslimah, ulun ini memandang pian itu dalam keadaan hanifan, tunduk. Tunduk artinya memang benar-benar kada merasa apa-apa. Hanifan muslimah, dan menyerahkan diri ulun. Tunduk dan menyerahkan. Artinya bila tunduk dan menyerahkan itu artinya pasrah. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Dan ulun kada ada menserikatakan pian. Dalam artian kada ada akuan. Mengatakan mengartikan yang minal musyrikin itu bukan menyembah patung berhala, adalah tetapi menghilangkan hijab di diri kita. Bila kita tuh ada akuan, itu namanya memusyrik kita itu. Akuan aku nang sembahyang, itu musyrik namanya. Aku nang ini, nang harat bebacaan, aku namanya itu musyrik. Wa ma ana minal musyrikin. Ulun ya Allah kadada tunduk lawan pian, menyerahkan diri ulun lawan pian, dan ulun kadada menserikatakan pian. Artinya kadada ulun mengakui ulun ini nang sembahyang, kadada ulun ni harat bebacaan, kadada. Wa ma anna minal musyrikin. Inna salati, sembahyang ulun ini, wa nusuki, ibadah ulun ini, wa mahyaya, hidup ulun ini, wa mamati, mati ulun ini, lillahi rabbil alamin. Ampun pian seberatan Allah Ta'ala. Nah di situ sudah kita itu sudah panah dah dalam sembahyang itu. Jadi orang itu mencari supaya panah, belajar ilmu hakikat, belajar ma'rifat, kada. Belajar di wajah tu wajhil lajin aja sembahyang tu sudah panah sudah. Ada usaha ini nang ilmu ini mendengar cacak gin masuk surga aja kada. Belajar ini aja ada usaha nambah iman. Belajar itu sudah
Bila pian bisa artinya nang dua iftitah itu dan pian tahu maknanya, bah lajat sudah sembahyang pian. Asal tahu maknanya, mengerti maknanya itu. Jadi seberataan ini kadada kita melakukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti orang itu mengakui hidup dan matinya ini Rabbil alamin. Rabbi itu maksudnya dikuasai oleh Rabbi itu. Hati Rabbi itu dipelihara namanya. Dalam genggaman namanya Rabbi itu. Bila dalam genggaman itu artinya diketahui apapun yang ada di dalam ini itu diketahui namanya. Jadi kalau kita sembahyang itu bila sudah masuk Rabbil alamin itu dalam pemeliharaan Allah Ta'ala aja, batin kita dan zahir kita ini kada bisa lepas. Dalam artian kalau zahirnya itu seperti ini syariatnya turuti. Seperti apa syariatnya? Yaitu rukunnya dituruti. Kalau batinnya jangan berpindah. Nah, tetap aja dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena diketahui oleh Allah Ta'ala. Kadawani kita itu memindahkan yang lain. Kenapa tadi? Wa ma'ana minal musyrikin. Ulun kadawani ya Allah mengakui sembahyang ulun ini. Ulun nang sembahyang. Kadawani ulun ini nang merasa ulun nang harat sembahyang. Kadawani ulun ini nang merasa harat beribadah. Artinya dalam setiap ibadah bukan sembahyang aja itulah berduduk ini sama nah. Berduduk ini waktu kita mengamalkan ilmu tauhid itu, kita rasa makan diri kita ini adalah kau berduduk, kau mendengar, kau melihat, kau berpandir. Ini rasakan seberataan tadi. Mama ana minal musyrikin. Ulun kadang merasa ulun ini berduduk. Ulun ini kadang merasa ulun ini memandang. Jadi setiap waktu kita itu dalam kepanaan terus dengan Allah Ta'ala, dalam ingat terus dengan Allah Ta'ala. Kadang mesti waktu beribadah. Jadi mengamalkan ilmu hakikat inilah kalau menunggu sembahyang, kalau menunggu berzikir aja kada. Jangan waktu menunggu berzikir aja kada. Kita tuh duduk berabah. Itu aja terus kita pandang. Sama pandangan kita itu. Karena kita ini diciptakan itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Liya'budu itu bahasanya bahasa Arab dan itu adalah fi'il mudhari. Mudhari itu artinya dawam. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, ada ibadah yang kada ditentukan waktunya. Yaitu kita ini memandang kejadian kita, memandang perilaku kita, memandang apal kita, memandang perbuatan kita ini, seberataan itu kita mesrakan bahwasanya itu tidak lain adalah atas atas pertolongan Allah Ta'ala atau imdad daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai ya. Mudah-mudahan manfaatlah, mudah-mudahan kita bisa paham, mudah-mudahan kita seberataan ini senantiasa bisa artinya mujahadah, merasakan, memesrakan, meyakinakan. Ingat akan biar mengamalkan ilmu tauhid inilah pertama biar itu memujahadahkan. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Apa yang disungguh-sungguh merasakan bahwasanya kita ini ada di hadapan Allah Ta'ala. Habis itu pian hanya memesrakan itu pian pandang diri kita ini memesrakan pian pandang gerak pian pandang diri pian. Diriku ini bujur sebijian diulah Allah Ta'ala. Itu namanya memesrakan. Habis itu pian merasa makan itu dengan perasaan, yaitu dengan zikir nafas. Rasakan bujur-bujur, dimesrakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yakinakan pian ini kada mewujud kecuali diadakan Allah Ta'ala. Nang keempat meyakinakan. Jadi kalau memesrakan aja tapi kada meyakinakan, mesrakan, yakinakan. Yakin diriku ni sebijian adalah mazhar kenyataan apal Allah Ta'ala. Kadada aku ni sebijian kecuali aku ni nyata apal Allah Ta'ala. Kada memandang diri kita lagi sebijian. Yakinakan. Jadi mujahadah bersungguh-sungguh memesrakan atau merasakan, memesrakan, meyakinakan. Benar-benar baru kita itu bisa tertangis, bisa kita itu bergetar, bisa hati kita itu terbuka melihat kebesaran pada diri kita ini, kebesaran sifat tadi. Kenapa? Bila kita itu masih ada aja kita itu kada mau kita melihat kebesarannya, tertutup otomatis. Akuan ada kada bisa. Jadi kita itu kalau hendak melihat jangan ada akuan di diri kita ini, jangan ada akuan. Afal kita kada akui, sifat kita kada akui, zat kita ini kada kita akui. Ada diri kita nih. Dalam artian hilang seberataan kita ini, baru kita itu terbuka kebesaran Allah Ta'ala. Kalau masih orang itu mengaji tasawuf, aku, mereka ini belum sampai lagi, aku ini nang sampai, kada dia sampai-sampainya itu.
Kenapa? Karena akuannya banyak benar itu. Merasa berisi ilmu ma'rifat, berasa sudah ma'rifat, berasa sudah bertamu Allah Ta'ala. Amun kada kenal Allah Ta'ala ke rumah, bawa lakatan, bawa ayam. Amun hendak kenal Allah Ta'ala, itu kada ada ma'rifatnya kita belajar dengan orang itu. Kenapa? Karena dirinya aja sudah tertutup, dirinya aja sudah terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pembimbing yang benar-benar mewasilkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana birlana ma madha wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa birlana ma madha wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa birlana ma madha ya wasi'al garami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maafin, taridha, minta